Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja, hari Jumat, tanggal 11 Juli 2025. Pada pagi yang indah ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amos pasalnya yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami dalam surga, pada pagi yang indah ini, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pimpinan Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang hidup kami. Beristimewa ya Tuhan, pagi ini Engkau telah membangunkan kami dengan penuh berkat-Mu. Kami akan membuka dan merenungkan firman-Mu. Mari tuntun kami dalam Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu dan mengerti firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amos pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan. Karena ketiga perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan menyingkirkan orang sengsara dari jalan keadilan. Anak dan ayah pergi menghampiri seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal dari hadapan mereka aku telah memunahkan orang Amori, yang tingginya setinggi pohon aras dan kuat seperti pohon terbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu selama 40 tahun di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan dari antara anak-anakmu menjadi nabi, dan dari teruna-terunamu menjadi nasir. Bukankah begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah padahal batuna kua mui mangkamo. Kata padahal tentu tidak asing lagi bagi kita semua. Menurut KBBI, padahal adalah kata penghubung yang berfungsi untuk menunjukkan pertentangan antara bagian-bagian yang dirangkaikan. Sebagai contoh, Yomel menyakiti hati Sari, padahal Sari mencintai Yomel. Kata penghubung padahal hendak menunjukkan pertentangan antara sikap Yomel yang menyakiti dengan sikap Sari yang mencintai. Menjadi jelaslah bahwa padahal menerangkan sebuah pertentangan. Kata padahal ini digunakan pula dalam perikop pembacaan kita. Kata ini diungkapkan berulang sehingga hendak menegaskan penekanan. Lalu apa yang dipertentangkan dalam bacaan ini sehingga menggunakan kata padahal? Sikap bangsa Israel yang menyakiti Tuhan, sedangkan sikap Tuhan yang mengasihi dan menuntun. Pada bagian pertama ayat 6-8 menerangkan sikap umat Tuhan yang jahat. Mereka menindas orang miskin, menginjak-injak orang yang lemah, ketidakadilan, bahkan nafsu yang melanggar kekudusan, mabuk-mabukan, serta merampas milik orang lain. Perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Sikap yang sangat bertentangan dengan sikap Tuhan yang telah dinyatakan kepada mereka. Pada bagian yang kedua, ayat 9-11,
digambarkan bagaimana kasih Tuhan yang mengalahkan para musuh, menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Namun kasih Tuhan itu tidak mereka respon dengan sikap yang sejalan. Mereka justru melakukan sikap yang bertentangan, padahal Allah telah mengasihi mereka. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya bagi kita semua. Lalu bagaimana respon kita? Apakah kita mau sejalan dengan kasih-Nya atau justru bertentangan dengan melakukan kejahatan? Kita semua diajak untuk hidup dalam kasih Tuhan, bukan sebaliknya melakukan kejahatan. Cinta Tuhan bagi kita hendaknya direspon dengan mencintai juga, bukan menyakiti Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi yang indah ini atas kasih Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kau telah memperdengarkan firman-Mu, biarlah firman ini menjadi terang dan suluh bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Biar Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, membimbing kami, sehingga kami mampu memahami dan mengerti firman-Mu, sehingga firman-Mu kami jalankan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi yang ini Bapa, bersama umat-Mu yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Biarlah kasih Tuhan yang menyempurnakan syukur mereka. Tuhan kami dalam surga, kami bersyukur juga bersama dengan orang-orang tua kami yang dalam masa emasnya, di mana Engkau telah menyertai mereka, sehingga pada saat ini mereka mengalami sukacita, mengalami kekuatan, mengalami kesehatan, oleh karena kasih dan pertolongan-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Biarlah tangan pengasihan-Mu yang memberkati setiap usaha yang dilakukan, baik itu lewat tangan para dokter, para medis, maupun lewat obat-obatan, sehingga jemaat-Mu mengalami pemulihan dan sembuh dari penyakitnya. Tuhan akan dalam surga, kami berdoa juga untuk anak-anak kasih kami yang sedang dalam bangku pendidikan, biarlah Engkau berkati, sehingga anak-anak kasih kami ini boleh menyelesaikan pendidikannya. Dan saudara-saudara kami yang sedang dalam mencari pekerjaan, Engkau tunjukkan jalan, sehingga mereka juga mendapatkan kerjaan karena kuasa-Mu, karena pertolongan-Mu. Tuhan kami dalam surga, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.